Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Suara saya sudah cukup jelas? Oke, Jelas. ya. Baik. Mengucap syukur pada pagi hari ini Tuhan sudah mengizinkan kita semua untuk berkumpul walaupun masih dalam keadaan pandemi, jadi kita harus ibadah melalui Zoom, tapi puji syukur Tuhan masih kasih kita semua kesehatan sehingga kita semua boleh melihat satu dengan yang lainnya dengan sukacita, dengan wajah yang gembira. Dan kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau pujikan pujian Holy Holy Holy. Pujikan suci 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 Tuhan Maha Kuasa, Dikau kami puji di bagian teduh. Pujian bagimu, setiap nafas muliakanmu, surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan namamu. Suci, suci, suci. Segenap malaikat sujud menyembahmu, Tuhan yang ada selama-lamanya. Segala pujian bagimu, setiap nafas muliakanmu, surga bumi kan berseru,
biarkan musik tetap mengalun. Kita mau ambil saat teduh sejenak. Fotum pada pagi hari ini diambil dari 1 Timotius 1 ayat 15 sampai dengan yang ke-17. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini, sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian, aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Mari kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan atas segala berkat-Mu Bapa, sehingga pada pagi hari ini Tuhan boleh mengizinkan kami untuk kami boleh membuka mata kami Bapa, untuk kami boleh merasakan berkat-Mu Bapa pada pagi hari ini. Dan pada pagi hari ini Tuhan sudah izinkan kami semua untuk kami boleh berkumpul bersama-sama melalui Zoom meeting ini Bapa, untuk kami boleh menaikkan setiap puji-pujian kami Bapa, untuk kami boleh mendengarkan setiap kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan pada pagi hari ini Tuhan kami menyerahkan ibadah ini Tuhan dari awal pertengahan hingga akhir Bapa. Sehingga nantinya Tuhan kami boleh mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Andri Bapa, dan boleh menjadi berkat dan boleh menjadi pedoman bagi kehidupan kami, yang dapat kami sebarluaskan kepada orang-orang di sekitar kami Tuhan. Itu bungkus Tuhan ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya Bapa, biarlah Engkau sendiri Tuhan yang bekerja atas kami semua Bapa. Engkau sendiri yang memberkati, mendampingi dan melindungi kami semua Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Masih ada sukacita? Ya. Saya percaya walaupun kita tidak berjumpa, tapi keberadaan kita semua satu persatu bisa dapat memberkati setiap saudara-saudari kita yang bisa mengikuti ibadah melalui online ini. Kita mau pujikan pujian pilihanku. Karena kita tahu ketika kita sudah hidup bersama dengan Tuhan Yesus, kita tidak akan mau hidup seperti dunia ini lagi. Kita tidak ingin kompromi, kita tidak ingin melakukan hal yang mendukakan hati Tuhan. Kita pujikan pujian pilihan. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hati-Mu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Kita pujikan pujian ini sekali lagi.
beri keselamatan, beri kesempatan, kasih mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka kau adalah setia dan adil. Kau akan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Selanjutnya, kita akan mempersiapkan hati kita dan pikiran kita untuk kita boleh menerima firman Tuhan yang nantinya akan disampaikan oleh Pendeta Andri Kartika Nugroho. Namun sebelumnya, kita akan pujikan pujian, Ku Mau Seperti-Mu Yesus. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah turut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Bagaikan bejana siap demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan
sejahtera, salam sehat selalu bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Namun sebelumnya mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur sampai hari ini atas setiap berkat-berkat yang telah Tuhan berikan. Tuhan berikan kesempatan kami untuk boleh bangun dari tidur kami, dan Tuhan memulihkan segala sakit penyakit kami. Dan saat ini kami juga mengucap syukur Bapa atas setiap penyertaan Tuhan dalam perjalanan hidup kami selama ini. Tuhan, dan sebentar kami juga akan mendengarkan firman-Mu. Kami mempersiapkan hati, pikiran, dan telinga kami. Berbicaralah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasih di dalam Tuhan, firman Tuhan diambil dari Injil Yohanes pasal 5 ayat 8 sampai dengan 18. Yohanes pasal 5 ayat 8 sampai dengan 18. Silakan Alkitabnya dibuka di rumahnya masing-masing. Saya akan menolong untuk membacakannya. Yohanes pasal 5 ayat 8 sampai 18 yang berbunyi demikian. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, hari ini hari Sabat, dan tidak boleh engkau memikul tilammu. Akan tetapi ia menjawab mereka, orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Mereka bertanya kepadanya, siapakah orang itu yang berkata kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalanlah? Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih dulu. Orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Tapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Bapak Ibu yang dikasih di dalam Tuhan, beberapa hari yang lalu saya kedatangan teman yang dimana dia akan melakukan penyeberangan ke Lombok, membawa mobil, kemudian meminta tolong supaya saya mengantarkan untuk tes antigen, kemudian mengantarkan ke pelabuhan Tanjung Perak. Saat saya mengantar sampai di sana di Tanjung Perak, kemudian dia beli tiket dan berangkat. Saya pulangnya naik Grab. Ketika naik Grab itu dalam perjalanan saya bertanya kepada Bapak Grab ini, gimana Pak hari ini? Apakah semuanya berjalan dengan baik, lancar, orderannya gimana? Dia mengatakan, wah sepi mas, nggak koyo biasanya PPKM ini, wah saya banyak kehilangan orderannya sepi. Nah ini tadi Bapak rumahnya mana?
Apakah Perak? Oh enggak, rumah saya itu daerah Rungkut. Daerah Rungkut. Kok ini tadi dari Tanjung Perak? Iya, tadi mengantarkan penumpang ke sana. Oh ya, syukurlah Bapak mendapatkan penumpang. Ya. Terus ini antar saya dengan sekalian pulang. Ya Pak. Dalam perjalanan saya mengatakan ya kita mengucap syukur Pak, Bapak masih sehat, Bapak masih bisa bekerja, meskipun mungkin orderan tidak seperti dulu, tapi Tuhan masih memberikan rezeki untuk Bapak saya. Lalu ketika saya mengatakan seperti itu dia baru sadar, oh iya Pak, betul. Ya, saya mengucap syukur karena melihat ada beberapa teman saya yang sakit akhirnya nggak bisa bekerja, sama operator nggak dikasih orderan karena dia sedang sakit. Ya, maka dari itu di masa-masa seperti ini kita perlu mengucap syukur saat Tuhan masih memberikan kesehatan. Apa yang dikasih di dalam Tuhan? Dari pembicaraan saya dengan tukang ojek ini, pertama kali ketika saya bertanya bagaimana keadaannya, bagaimana hari ini, dia mengatakan responnya cenderung pada bersungut-sungut, menyalahkan pemerintah karena adanya PPKM ini sehingga semuanya tidak bisa lancar seperti itu. Tapi kemudian saya berusaha untuk meyakinkan dia, bisa menyadarkan kepada dia bahwa di masa-masa seperti ini masih diberikan kesehatan, Tuhan masih memberikan rezeki. Akhirnya dia baru sadar kalau dia harus mengucap syukur dari apa yang telah dia alami hari itu. Firman Tuhan hari ini, lanjutan dari minggu kemarin, respon manusia terhadap anugerah Allah. Kalau minggu kemarin kita menyoroti dari orang yang mengalami anugerah, tapi hari ini kita akan menyoroti kepada orang yang melihat anugerah Allah yang telah Tuhan berikan. Bagaimana respon orang yang melihat dari anugerah Allah ini? Mari kita akan belajar bersama-sama. Respon yang pertama ialah berusaha mencari-cari kesalahan dari pelayanan Tuhan Yesus. Berusaha mencari-cari kesalahan pelayanan Tuhan Yesus. Mari kita membacanya dari ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-15. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu. Akan tetapi ia menjawab mereka, orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Mereka bertanya kepadanya, siapakah orang itu yang berkata kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalanlah? Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, respon dari orang-orang Yahudi yang melihat bagaimana mujizat Tuhan terjadi, bagaimana Tuhan memberikan pertolongan kepada orang yang sudah lumpuh selama 38 tahun ini. Ketika Tuhan menyembuhkan orang ini, Tuhan menyuruh orang ini untuk berdiri, mengangkat tilamnya untuk membuktikan bahwa dia sudah sembuh dan dia bisa berjalan, dia bisa berlari, dia bisa meloncat. Karena kesembuhan, karena anugerah yang telah Tuhan berikan ini, atau mujizat yang telah Tuhan buat ini, ternyata orang Yahudi
ini melihat dari sisi yang negatif. Dia tidak bisa melihat bahwa itu adalah mujizat yang luar biasa. Dia tidak bisa melihat bahwa anugerah itu terjadi dengan luar biasa, tapi justru dia melihat dari sisi negatif. Dia melihat bahwa orang yang telah mengangkat tilam itu melanggar hukum Sabat, melanggar aturan bahwa di mana saat hari Sabat dia mengangkat tilam, itu diartikan bahwa dia sudah bekerja, dia sudah melanggar aturan yang telah dibuat. Tetapi orang yang sudah disembuhkan ini sudah berusaha memberikan keterangan. Orang yang telah menyembuhkan aku, orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dikatakan ya, orang yang telah menyembuhkan aku, berarti sebelumnya dia adalah orang yang sakit, yang tidak bisa berjalan, tetapi sudah disembuhkan, diberikan mujizat yang luar biasa dari Tuhan. Tapi apa yang ditangkap oleh orang-orang Yahudi ini? Ketika orang ini sudah mengatakan, orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalan. Rupanya respon dari orang-orang Yahudi ini dalam ayat 12. Mereka bertanya kepadanya, siapakah orang yang berkata kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Mereka tidak melihat, mereka tidak mau mengakui, tidak mau mengatakan siapakah orang yang sudah menyembuhkan engkau dan menyuruh engkau angkatlah tilammu dan berjalanlah. Tetapi dia yang mengatakan, siapakah orang itu yang berkata kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Disinilah di mana orang-orang Yahudi ini tidak mau atau menutup matanya untuk melihat kebenaran yang terjadi, tetapi justru dia berusaha mencari kesalahan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dia tidak melihat, tidak mau melihat, bukannya tidak melihat, tidak mau melihat atau menutup matanya, untuk menutup telinganya untuk bisa melihat ataupun mendengar mujizat yang terjadi. Dia tidak bertanya siapa yang sudah menyembuhkan engkau, tidak. Tapi dia bertanya, siapakah yang menyuruh engkau angkatlah tilammu dan berjalanlah. Ini dengan tujuan apa? Dia ingin mencari kesalahan yang sudah dibuat oleh Tuhan Yesus. Di dalam ayat 15 jelas sekali di sini, orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Tapi apa reaksinya orang Yahudi ini? Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena dia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Padahal sudah dikatakan lagi kepada orang yang sudah mengalami kesembuhan ini, yang sudah menyembuhkan dia. Kita menuliskan seperti itu. Yesuslah orang yang sudah menyembuhkan dia. Tetapi dia, orang-orang Yahudi ini sudah menutup telinganya, menutup matanya untuk melihat mujizat yang sudah dibuat oleh Tuhan. Tujuan dia hanya satu, dia ingin mencari kesalahan Tuhan Yesus, dia ingin bisa menyingkirkan Tuhan Yesus, dia ingin bisa mempermalukan Tuhan Yesus dan menganiaya Tuhan Yesus. Sudah dibutakan oleh keegoisannya. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, terkadang kehidupan kita seperti itu. Ketika kita mempunyai rasa iri pada orang lain, mana saat orang lain itu melakukan yang terbaik, dia melayani dengan baik, dengan talenta yang dia miliki, kita yang merasa iri tidak melihat apa yang telah pelayanan yang telah dia lakukan. Kita berusaha mencari di mana celah kesalahannya, di mana ada sisi kesalahannya. Wah, disitulah yang dia ungkap.
Padahal pelayanannya sudah begitu luar biasa, memberkati jemaat, memberkati orang lain, tetapi dia tidak mau melihat hal itu. Dia melihat sisi kesalahannya, dia cari kesalahannya supaya bisa menjatuhkan orang itu, supaya bisa menyingkirkan orang itu, supaya bisa mempermalukan orang itu. Ini manusia seperti orang-orang Yahudi yang dilingkupi rasa iri dalam hatinya. Ketika mujizat Tuhan terjadi, dia tidak bisa melihat mujizat. Dia tidak bisa melihat atau dia tidak bisa menghargai anugerah yang telah Tuhan lakukan, mujizat yang telah Tuhan lakukan. Tetapi dia berusaha melihat atau mencari-cari kesalahan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Karena ada iri, dengki, keegoisan dalam hatinya yang membuat dia tidak bisa melihat anugerah. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, inilah tipikal manusia yang senantiasa mempunyai iri, mempunyai ego dalam hatinya. Dia akan selalu mencari-cari kesalahan, dan ini jangan menjadi contoh. Janganlah kita menjadi orang-orang Yahudi, sehingga kita tidak bisa melihat bagaimana anugerah Tuhan sudah Tuhan berikan kepada orang yang sekitar kita yang berkata. Harusnya kita merasakan sukacita, ikut bersukacita, ikut mendukung, ikut senang atas anugerah yang telah Tuhan berikan. Bukannya terus mencari-cari kesalahan, mencari-cari sesuatu yang salah agar bisa menjatuhkan atau memberikan bahkan mempermalukan orang itu. Itu tindakan yang salah yang tidak boleh kita contoh dan kita lakukan. Respon yang kedua, bagaimana respon yang kedua terhadap anugerah Allah ini dari sudut pandang orang yang melihat anugerah dan melihat mujizat terjadi itu? Mereka tidak percaya bahwa Yesus adalah Allah. Orang-orang Yahudi ini tidak percaya bahwa Yesus adalah Allah. Mari kita baca ayat 16 sampai 18. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, reaksi selanjutnya dari orang-orang Yahudi ini ketika mereka sudah tahu siapa yang membuat mujizat itu, yang memberikan anugerah kepada orang yang lumpuh itu sehingga sembuh, yaitu Yesus, mereka berusaha menganiaya Tuhan Yesus. Mereka berusaha menyingkirkan Tuhan Yesus. Mereka berusaha mempermalukan Tuhan Yesus di hadapan orang-orang Israel saat itu yang sedang berkumpul. Tetapi rupanya Tuhan berusaha memberikan penjelasan kepada mereka siapa dirinya. Dengan Tuhan mengatakan, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Tuhan tahu orang-orang Yahudi ini berusaha mencari-cari kesalahan, bahwa ketika Tuhan memberikan kesembuhan pada orang yang pada hari Sabat dianggap sebagai suatu kesalahan, karena itu bekerja. Makanya Tuhan mengatakan, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Apa maksudnya di sini? Bapak Ibu dikasih di dalam Tuhan, mari kita akan membaca di dalam Kejadian pasal 2 ayat 2 sampai dengan ayat yang ketiga, di mana di sini Tuhan berusaha menjelaskan bagaimana Allah memberkati umatnya pada hari Sabat. Ya, mari
Kita buka Kejadian pasal 2 ayat 2 sampai 3. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaannya yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, dari ayat ini dijelaskan bahwa pada hari ke-7 Tuhan berhenti bekerja di dalam menciptakan, berhenti dalam pekerjaan penciptaan. Tetapi Tuhan tidak berhenti terus tidak melakukan apa-apa. Tetapi pada hari ke-7 itu Tuhan menguduskan, Tuhan memberkati, Tuhan menguduskan hari itu, Tuhan menguduskan ciptaannya yang sudah diciptakan selama 6 hari, dan Tuhan memberkati. Inilah yang ingin Tuhan jelaskan kepada orang-orang Yahudi ini, kepada orang-orang Israel yang saat itu ikut beribadah di bait Allah ini, bahwa Allah pada hari Sabat terus bekerja, dalam arti ini memberkati umatnya, yang dimana umatnya sudah meninggalkan pekerjaan duniawinya dan berkumpul di rumah ibadah untuk memuji memuliakan Tuhan, berdoa, mendengarkan firman Tuhan, dan disitulah Allah memberkati. Tuhan mengatakan, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Di sini juga menyingkapkan bahwa siapa dirinya. Dirinya adalah Allah, Sang Pencipta itu, yang menjelma menjadi manusia. Ketika Tuhan menyembuhkan, berarti itu wujud Tuhan memberkati orang itu, memberkati ciptaannya yang sudah Tuhan ciptakan. Tuhan memberkati, Tuhan memutuskan orang itu. Tuhan mengampuni dosa-dosa orang itu. Jadi Tuhan memutuskan. Inilah yang Tuhan lakukan. Tuhan ingin menjelaskan kepada orang-orang Yahudi. Tetapi bagaimana reaksi respon dari orang-orang ini? Di dalam ayat 18 dikatakan, sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya. Bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Rupanya orang-orang Yahudi ini tidak mau menerima. Dia menolak bahwa Yesus adalah Allah. Dia tidak mau menerima. Sehingga mereka berusaha terus untuk membunuh Tuhan. Mereka tidak mau mempercayai bahwa Yesus adalah Allah. Yesus yang mempunyai kuasa atas dunia ini, Tuhan Yesus yang mempunyai kuasa atas kehidupan manusia, Tuhan Yesus yang bisa membuat mujizat apapun yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Mata hati orang-orang Yahudi sudah dibutakan oleh hukum yang sudah dia buat sendiri, oleh keegoisan. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, ini menjadi perenungan bagi kita semua. Janganlah kita mementingkan egois kita sendiri. Janganlah kita iri, mempunyai rasa iri dengan orang lain, sehingga kita tidak bisa melihat mujizat yang telah Tuhan berikan, anugerah yang telah Tuhan berikan, sehingga kita bisa mengucap syukur, kita bisa memuji Tuhan. Tidak seperti orang-orang Yahudi, jangan sampai seperti itu. Kita harus bisa dengan tulus ikhlas dalam melayani Tuhan, sesuai dengan talenta-talenta yang telah Tuhan berikan. Ketika ada saudara kita yang sudah bisa melayani dengan baik, marilah kita berikan pujian supaya dia bisa melayani lebih baik. Bukan mencari-cari kesalahan, untuk menjatuhkan, untuk mempermalukan. Tapi Tuhan ini kita mau terbuka bahwa
Tuhan bisa memakai orang lain untuk kemuliaan. Mari kita akan berdoa sama-sama. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, sungguh kami mengucapkan terima kasih Bapa, hari ini boleh merenungkan firman-Mu, mana kami boleh melihat, belajar bahwa orang-orang Yahudi yang mempunyai rasa iri dengki, mempunyai rasa egois terhadap dirinya sendiri, tidak bisa melihat anugerah Allah yang telah Tuhan berikan kepada manusia, tidak bisa menghargai pelayanan Tuhan, bahkan ingin menyingkirkan Tuhan. Mereka juga tidak mempercayai Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan, ini menjadi pelajaran bagi kami, bagi orang-orang yang sudah Tuhan selamatkan. Biarlah kami bisa menyingkirkan roh-roh yang berusaha menghancurkan kehidupan iman kami melalui iri dengki, supaya kami jatuh dalam dosa. Tuhan, kami rindu Tuhan menjauhkan roh iri dengki dan lain roh yang lainnya yang berusaha menentukan anak-anak di dalam pelayanan kami di gereja ini. Biarlah melalui firman ini kami bukakan hati kami dan menerima akan mujizat-mujizat anugerah yang Tuhan berikan baik kepada kami maupun kepada orang lain untuk kemuliaan. Terima kasih Tuhan, firman-Mu ini akan semakin menguatkan kami di bagian pelayanan gereja ini. Kami juga saat ini menyerahkan persembahan perpuluhan yang sudah kami kumpulkan melalui rekening gereja. Tuhan akan sucikan persembahan perpuluhan ini dapat kami pergunakan untuk pelayanan di gereja ini. Tuhan, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami menyerahkan para pemimpin bangsa kami dari tingkat pusat sampai dengan daerah. Tuhan akan terus menolong, memberkati dalam setiap keputusan yang diambil. Menyerahkan usaha pemerintah dalam memutus rantai penularan pandemi COVID-19 ini, baik melalui pembatasan-pembatasan yang diberlakukan maupun vaksin yang saat ini sedang terus berjalan. Kami juga menyerahkan keamanan negeri kami dari bahaya ancaman orang-orang yang berusaha untuk menghancurkan kesatuan Republik Indonesia ini. Biarlah melalui aparat keamanan yang sudah ada, baik TNI, Polri, dan keamanan setempat boleh bekerja sama untuk menjaga negeri ini, Bapak. Tuhan, tidak lupa berdoa untuk gabungan Gereja Baptis Indonesia, menyerahkan setiap pengurus-pengurus yang sudah terpilih baik pusat maupun daerah. Biarlah mereka boleh melaksanakan tugas tanggung jawab mereka dengan baik dalam menjalankan visi misi untuk pengembangan penginjilan di Indonesia ini. Kami menyerahkan juga untuk lembaga baptis yang ada di Indonesia, terus memberkati rumah sakit baptis, klinik baptis, seminari teologi baptis, Tuhan memberkati lembaga literatur baptis, lembaga pertanian baptis, sekolah tinggi desain baptis. Ya, lembaga ini boleh berfungsi, dapat menjadi berkat dan mengembangkan pelayanan di Indonesia ini. Berdoa untuk para hamba Tuhan yang saat ini sedang sakit, baik mereka yang terpapar COVID maupun tidak. Tuhan akan memberikan semangat pada setiap hamba Tuhan ini dalam memerangi penyakitnya sehingga dia boleh sembuh kembali dan dapat melayani bersama-sama dengan jemaat yang telah Tuhan percayakan. Berkati juga gereja-gereja yang saat ini sedang mengalami kekosongan gembala sidang. Tuhan akan terus menolong, memberkati kehidupan mereka, pergumulan mereka untuk mendapatkan seorang gembala, dan Tuhan juga akan mengirimkan seorang hamba Tuhan yang siap melayani bersama-sama dengan mereka. Tuhan, kami menyerahkan Gereja Baptis Indonesia Gubeng dalam tangan kuasa Tuhan. Kami yang sudah berdiri selama 52 tahun ini, Tuhan akan terus memberkati dalam pelayanannya. Kami menyerahkan pelayanan di masa pandemi ini, Tuhan akan terus menolong, memberkati sehingga pelayanan ini boleh berjalan dengan baik, lancar, lebih berkat bagi jemaat maupun orang-orang yang mengikuti. Kami juga menyerahkan saudara kami yang sudah lanjut usia. Tuhan akan terus memberkati kehidupan mereka di masa pandemi ini, kesehatan Tuhan memberkati, juga imannya kita terus tetap berserah kepada Engkau. Menyerahkan anak-anakmu yang menjalani pendidikan secara daring, memberkati semangat mereka yang Bapak, kecerdasannya, kesehatannya, begitu juga
orang tua yang mendampingi, memberikan kekuatan kesabaran kepada mereka. Kami menyerahkan Bapak untuk kesehatan dan perekonomian jemaat di tempat ini. Tuhan akan terus memberkati kesehatan mereka di masa pandemi ini, dan memberkati perekonomian mereka, dan mencukupkan segala kebutuhan yang kita perlukan sehari-hari ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami juga menyerahkan jemaat di Pos PI Impor. Tuhan akan terus memberkati jemaat yang ada di sana, yang dimana saat ini kami belum bisa melayani secara ibadah secara onsite, tapi biarlah mereka belum mengikutinya secara online dan imannya terus bertumbuh. Tuhan memberkati kesehatannya, begitu juga perekonomiannya. Tuhan mencukupkan segala kebutuhannya. Tuhan, kami serahkan doa syafaat itu dalam tangan kuasa-Mu. Kami rindu Tuhan boleh menjawab setiap pertemuan doa kami sesuai dengan kehendak-Mu. Bapak Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, angkatlah tangan-Mu untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan Yesus mengasihi Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan memberkati, memulihkan dan menguatkan engkau yang sakit. Tuhan memberkati usaha-usaha, pekerjaan dan studi. Tuhan juga memberkati keluarga dan kemanapun engkau pergi. Saudara yang terkasih, tetaplah menjadi berkat di masa pandemi ini dengan membawa damai sejahtera yang dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu sampai nanti kita bertemu, sampai bertemu. Tuhan Allah beserta engkau. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal